Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa. Salah satunya apa yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap manusia mempersiapkan untuk hari esoknya. Yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah hari kiamat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mempersiapkan perbekalan kita guna menghadapi yang namanya hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hendaklah engkau menjadikan dirimu seolah-olah sebagai orang yang merantau di dunia ini. Gharib. Gharib itu orang yang merantau, orang yang meninggalkan kampung halamannya dan hidup merantau di negeri orang. Orang yang gharib, orang yang terasing, tidak punya sanak saudara. Aw 'abiru sabilin, atau jadikanlah hidupmu di dunia seperti orang-orang musafir. Seperti apa? Seperti musafir yang sebentar lagi akan kembali ke kampung halamannya. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar. Demikian juga perintah kepada kita. Agar apa? Agar menjadikan kehidupan dunia ini sementara. Dan memang sementara. Dalam banyak ayat juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahawa kita tidak boleh tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kehidupan dunia itu menipu kalian, melalaikan kalian. Maka saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mari kita sama-sama rubah atau perbaiki pola pikir kita berhubungan dengan dunia. Apa mungkin kita saat safar ke Medan hanya 2 hari, atau mungkin hanya 1 hari di sana kita sibuk untuk bangun rumah? Bangun rumah yang mewah, panggil tukang panggil sini, ya, ini tidak mungkin. Demikian juga seharusnya kita di kehidupan dunia ini jangan tersibukkan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sifatnya ya fudul atau tersier, bukan perkara yang penting, bukan perkara yang penting. Nah, insyaallah berhubung dengan dekatnya bulan Ramadan,
sekitar 32 sekitar 32 hari lagi, maka insyaallah kita akan coba mengulang kembali ya. Ini sebenarnya sering kita ulang setiap kali bulan Ramadan menjelang, kita baca tema yang berhubungan dengan Ramadan. Tayyib. Kali ini kita akan membaca poin-poin dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Yang pertama, ta'rifus siyam, definisi as-siyam, definisi puasa. As-siyamu fil lughati al-imsaku 'anil syai'. Ya, secara bahasa as-siyam maknanya adalah al-imsak, adalah menahan diri dari sesuatu. Ya, menahan diri dari sesuatu. Itu as-siyam. Secara syar'i atau secara istilah, makna siyam adalah al-imsaku 'anil akli was-syurbi wa sa'iril muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi. Definisi as-siyam, definisi puasa secara istilah adalah menahan dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ma'niyati, diiringi dengan niat, min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar sadiq, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa secara istilah. Arkanuhu, rukun-rukunnya itu cuma dua. Rukun puasa cuma dua. Yang pertama, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang pertama, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang kedua, an-niyah. Yang kedua apa? An-niyah. Berhubungan dengan niat, khusus di puasa wajib, perhatikan barakallahu fikum, itu diniatkan di malam hari. Ya, khusus puasa wajib itu diniatkan di malam hari. Berarti puasa Ramadan termasuk puasa wajib, maka kita berniat di malam hari. Ada dua cara yang disebutkan ulama bagaimana kita berniat ya di bulan Ramadan. Yang pertama, niat 1 bulan penuh. Caranya bagaimana? Ini kalau ada rezeki atau kalau ya sesuai dengan penanggalan, maka kita puasa di hari apa? Hari Jumat ya. Puasa di hari Jumat. Ada seperti itu kabarnya. Maka di malam Jumat setelah tenggelamnya matahari kita berniat. Apa niatnya? Bahwa kita akan puasa Ramadan sebulan penuh. Puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, ini cara niat yang pertama. Niat puasa di awal bulan Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh. Kemudian cara yang kedua berniat setiap malamnya. Malam Jumat umpamanya kita berniat besok akan puasa. Malam Sabtu kita niat lagi besok akan puasa. Malam Ahad berniat lagi, demikian seterusnya sampai hari terakhir bulan Ramadan. Ini dua cara. Dan ini sebagian ulama mengatakan
ya mustahab atau baik hukumnya apabila digabungkan. Digabungkan. Jadi di malam pertama di bulan Ramadan kita berniat untuk 1 bulan penuh, dan setiap malam-malamnya kita ulangi. Karena apa? Kalau kita lupa kita di malam itu, atau di malam 10 mungkin karena kecapean, ya, setelah sholat isya kita tertidur, terbangunnya ya waktu subuh. Jadi 1 malam itu kita tidak berniat. 1 malam itu kita tidak berniat esok harinya. Kalau kita sudah berniat di awal, ya, niat di awal untuk berniat 1 bulan penuh, maka ini sudah tertutupi. Namun kalau kita tidak berniat di awal, ya, maka puasanya tidak sah, karena rukunnya tidak terpenuhi, yaitu niat. Dan niat ini puasa wajib tidak boleh diucapkan di siang hari, kecuali puasa sunat itu boleh di siang hari sebelum zawal. Sebelum apa? Sebelum zawal. Nah, itu yang berhubungan dengan niat. Jadi rukun puasa itu mudah, cuma 2. Yang pertama, ya, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang kedua, an-niyah. Dan niat ini dilakukan di malam hari. Baik. Kalau dalilnya sudah kita ketahui bersama. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah. Masih hafal? Aba Naila. Rindu ini dengan suara Aba Naila. Sudah lama enggak jumpa. Dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang dipanggil, yang diajak adalah orang-orang yang beriman. Karena banyak orang-orang yang mengaku muslim, ya, dia tidak berpuasa. Banyak orang-orang yang mengaku muslim namun dia tidak berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu levelnya di atas Islam. Iman itu levelnya di atas Islam. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk menunaikan ibadah puasa. Ya, tidak semua orang muslim yang mampu untuk melakukan puasa. Ya, hanya orang-orang yang beriman di antara mereka. Tayyib. Demikian juga hadis yang ke-3, ya, Al-Albani. Ini yang rutin Arba'in Nawawiyah, hadis ke-3. Masih ingat hadis ke-3? Bunyal Islamu ala khamsin. Enggak hafal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Ya, ini tentang ataupun dalil tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Tayyib. Kemudian mereka menyebutkan di sini tentang keutamaan puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu.
Namun ini dengan catatan yang terhapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka dikikis atau dikurangi. Ya. Tidak terhapus namun terkurang. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tudibal kabair." Ya, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hikmah puasa. Tujuan puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ati wal akhlaq ar-radilah, lanna as-sawma yudiqu majari asy-syaitani fi badan al-insan. Tazkiyatun nafs yaitu mensucikan jiwa kita dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina. Karena di saat kita berpuasa, ya syaitan terkurangi aktivitasnya di tubuh kita. Ya, karena kita ketahui bersama bahawa syaitan tersebut berjalan di tubuh kita seperti jalannya darah. Jadi di saat kita berpuasa kita lemas, maka berkuranglah ya semangat kita untuk melakukan dosa-dosa. Terlebih lagi di bulan Ramadan, yang dimana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan, huffatis syayatin, terbelenggunya syaitan-syaitan. Taib. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Di saat kita berpuasa, kita akan zuhud terhadap dunia. Ada sebuah hadis, ya, salah seorang sahabat bertanya tentang bagaimana caranya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya, walaupun sebahagian ulama mendhaifkannya. Ya. Uzhud fid dunya. Zuhudlah engkau terhadap kehidupan dunia. Yuhibbaka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Ya, jadi salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zuhud di dunia. Zuhud yaitu meninggalkan gemerlapnya dunia atau meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, tidak ada manfaatnya di akhirat ditinggalkan. Inilah definisi zuhud. Zuhud bukan berarti ya pakaiannya lusuh, ya wajahnya lusuh. Tidak, bukan itu zuhud. Yang sebenarnya zuhud yang sebenarnya adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya, itu definisi zuhud. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, as-shaumu yab'utsu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin was-su'uri bi'alamihim لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. Puasa yab'utsu 'ala al-'udh, mengajak kita untuk
bersimpati atau berempati kepada orang-orang miskin. Demikian juga mengajak kita untuk merasakan penderitaan mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang berpuasa merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana sakitnya haus. Iya. Ada sebuah kata-kata indah ya yang berhubungan dengan puasa ini, yang berhubungan dengan saudara-saudara kita di Syam, yarhamukallah, ataupun di Yaman. Kalau kita masih tahu, Pak, bukanya kapan? Kapan bukanya? Maghrib, 6:30 sore buka. Namun kalau saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita di Syam, mereka tidak tahu kapan bukanya. Mereka puasa, iya mereka puasa, namun tidak tahu kapan bukanya. Karena apa? Tidak ada makanan. Kita masih tahu kapan hari raya. Hari raya tanggal 1 Syawal, kita hari raya. Namun mereka, ya, anak-anak di Yaman, anak-anak di Syam tidak tahu kapan mereka mau hari raya. Karena apa? Tidak ada cerita beli baju baru, tidak ada cerita untuk beli kue lebaran ataupun yang lainnya. Jadi akan timbul rasa apa? Rasa empati kita, rasa belas kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang merasakan atau yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini beberapa hikmah yang mereka sebutkan di sini, hikmah di balik puasa secara umum. Tayyib. Kemudian kita masuk berikutnya, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama al-Islam. Yang pertama al-Islam. Fala yajibu wa la yasihhu siyamu minal kafir. Ya, maka orang-orang yang kafir tidak wajib, demikian juga tidak sah apabila mereka berpuasa. Orang-orang kafir tidak wajib, demikian juga tidak sah apabila mereka berpuasa. Namun apakah di saat mereka masuk Islam, mereka mengqadha puasa yang telah mereka lakukan, yang mereka tinggalkan? Tidak. Contohnya ada, ya, orang non-muslim masuk Islam di usia 20 tahun dia masuk Islam. Biasanya kita balik itu usia berapa? 15 tahun. 15 tahun. Berarti ada 5 tahun dia tidak berpuasa. Maka dia tidak wajib untuk mengqadhanya, tidak wajib untuk mengqadhanya. Ya, kemudian yang kedua al-bulugh. Kemudian yang kedua al-bulugh, yaitu baligh. Baligh itu disebutkan ulama ada beberapa ciri-cirinya. Masih ingat Abu Raihan, ciri-ciri baligh? Yang pertama, ya, ihtilam. Kemudian yang kedua, apa? Apa? Ya, tumbuhnya bulu di sekitar, ya, kemaluan. Kemudian yang ketiga, ya, bagi wanita haid. Kemudian berusia 15 tahun. Ya, berusia 15 tahun. Walaupun manusia berbeda-beda, ya. Kadang-kadang dia usia 12 tahun sudah haid. 12 tahun sudah haid. Ya. Kadang-kadang 14 tahun sudah ihtilam. Kemudian walakinnahu yasihhu siyamu min ghairi al-baligh law shama idza kana mumayyizan. Akan tetapi sah puasa anak-anak yang belum baligh, yarhamukallah. Namun sah puasa anak-anak yang belum baligh, ya,
Jadi sebagaimana kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita salat di saat mereka usia 7 tahun, maka demikian juga dengan ibadah puasa, kita diperintahkan untuk memerintahkan mereka berpuasa di saat mereka berusia 7 tahun. Ya, jadi kita perintahkan anak-anak kita untuk berpuasa. Sebagaimana dahulu sahabat memerintahkan, kalau kita jangan ya bilang memerintahkan, ya, membujuk ya anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya. Dan sah puasa mereka dan pahalanya untuk mereka. Kita pastinya juga dapat pahala, ya, namun anak-anak tersebut juga dapat pahala. Ya. Sebagaimana juga berbeda dengan dosa, ya. Kalau anak-anak melakukan dosa, itu mereka tidak dapat dosa. Anak-anak melakukan maksiat, mereka tidak mendapatkan dosa. Namun di saat mereka melakukan ketaatan, melakukan ibadah, mereka sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz itu biasanya usia 7 tahun, sudah bisa mengikuti, kalau solat sudah bisa mengikuti solat, sudah tahu baca Fatihah dan rukun-rukun solat yang lainnya, maka solatnya sah dan mereka dapat pahala. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, yaitu berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni walal ma'tuh. Ya, maka tidak wajib puasa bagi orang-orang yang majnun, yang gila, atau wal ma'tuh, orang yang hilang akal. Ya. Sampai saat ini ana masih nyari bagaimana dengan orang yang apa? Yang pikun. Sudah pernah ketemu orang yang pikun, atau apakah wajib berpuasa? Hah? Sudah pernah nyari orang yang apa? Orang yang pikun. Orang yang pikun apakah wajib berpuasa? Nah, kemudian yang keempat, as-sihhah. Syarat wajib berikutnya as-sihhah. Ini syarat wajib, ya. Bedakan syarat wajib dengan syarat sah. Bedakan syarat wajib dengan syarat sah. Kemudian as-sihhah, itu dia sehat. Maka barang siapa yang sakit, ya, barang siapa yang sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun catatannya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Ya. Kalau sakit-sakit apa? Kesusuk jarum atau sakit mata, ini belum masuk kategori berat, ya, bukan sakit berat, masih sakit ringan. Nah, kemudian syarat berikutnya, syarat wajib berikutnya al-iqamah. Al-iqamah. Fala yajibu as-shawmu 'alal musafiri, maka tidak wajib puasa bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tidak wajib orang-orang yang dalam perjalanan untuk berpuasa. Ya, untuk kedua syarat ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Namun apabila kita sakit dan safar, kemudian kita berbuka di bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengqadanya. Kemudian yang keenam, al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Ini khusus kepada wanita, bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Sehingga orang-orang yang haid dan nifas, wanita-wanita yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa dan tak sah berpuasa, ya, tak sah puasa mereka. Bahkan di sini disebutkan bal yahrumu alaihima, bahkan haram hukumnya bagi mereka untuk berpuasa. Walaupun demikian, ya, sebaiknya mereka tidak makan, tidak minum di hadapan orang yang tidak berpuasa. Tayyib.
Sekarang kita masuk orang-orang yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, al-maradu wal-kibara. Al-maradu wal-kibaru, yaitu sakit dan usia tua. Sakit dan usia tua. Sakit dan usia tua ini menjadi udzur bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Tadi kita sudah sebutkan sakit. Yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang berat. Sakit yang apa? Sakit yang berat, sehingga berat dia untuk berpuasa karena sakitnya. Pernah tidak puasa karena sakit, Pak? Sudah pernah? Diingat-ingat masih pernah, Pak? Atau Bapak yang lebih tua lagi, pernah tidak berpuasa karena sakit? Pernah? Iya. Nah, namun sakit ini dibagi dua. Sakit ini dibagi dua. Ada sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ada sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ada sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, bukan berarti juga kita mendahului takdir ya. Namun biasanya kalau dia sakit seperti ini maka ya jarang sembuh. Seperti sakit apa itu? Sakit mah akut mungkin ya. Ya, sulit sembuhnya. Ya. Maka bagi orang-orang yang sakit masih diharapkan kesembuhannya, dia mengqadha. Dia mengqadha puasanya di saat sembuh. Dia mengqadha puasanya di saat sembuh. Adapun orang-orang yang sakit dengan suatu penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah. Maka dia membayar fidyah dengan memberikan, ya, di sini disebutkan nisfu sa', setengah sa', setengah sa' dari makanan di negeri tersebut. Ya, sekitar berapa? Berapa kalau satu sa' itu berapa? Satu sa'. Sudah lupa ya. Karena cuma sekali setahun. Satu sa' itu berapa? Berapa kilo maksudnya? Zakat fitrah itu berapa sa'? Hah? Zakat fitrah berapa sa'? 4 sa'. Hah? Iya, azan dulu ya. Silahkan aja. Nah, jadi zakat fitrah tersebut satu sa' biasanya kita kutip berapa? 2,5 kilogram atau sampai 3 kilogram ya. Namun setiap makanan tersebut berbeda-beda dia ya. Kalau kurma itu setengah sa', beda timbangannya ya. Kalau gandum itu setengah sa', satu sa' itu beda timbangannya. Kalau beras satu sa' itu beda timbangannya ya. Intinya adalah sa'-nya. Jadi fidyah yang dibayarkan kepada orang-orang yang sakit ya, fidyah yang dibayarkan oleh orang-orang yang sakit adalah setengah sa' kepada orang-orang miskin per harinya, per hari. Jadi kalau kita berapa? 1,5 kilogram ya fidyahnya, 1,5 kilogram
fidyahnya. Ya, cukup dengan beras saja hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh dengan beras saja. Sebagaimana kita memberikan zakat fitrah dengan beras saja. Ya. Namun alangkah baiknya apabila disertai dengan sayurnya. Ya, disertai dengan sayurnya. Nah, biasanya setengah kilogram itu sudah cukup untuk makan satu orang satu hari. Setengah kilogram itu sudah cukup untuk memberi makan satu orang satu hari. Ya, kalau tidak percaya dicoba ya. Ya, setengah kilogram itu sudah cukup atau bahkan lebih. Demikian juga orang-orang yang tua, jompo-jompo ya, nenek-nenek ataupun sudah kakek-kakek yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, mereka boleh untuk tidak berpuasa dan dibayarkan fidyahnya. Ya, berapa hari dia tidak sanggup berpuasanya. Nah, kemudian udzur berikutnya adalah as-safar. As-safar. Ya. Namun di sini safar ini ada dua, di sini syaratnya disebutkan ada dua syaratnya. Yang pertama, perjalanannya memang sudah perjalanan safar. Ya, ulama di sini penulis kitab ini mereka berkesimpulan bahwa jaraknya adalah sekitar 80-an kilometer. Ya, sama dengan madhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa jarak safar itu sehingga kita boleh untuk mengqasar salat kita ataupun menjamak salat kita adalah 80 km, 80 sekian kilometer. Ya. Itu kembali kepada pendapat kita masing-masing. Ini hanya menjelaskan ya apa yang tertulis di sini. Kalau mungkin bapak-bapak berpandangan 50 km sudah boleh safar, ya sudah. Ya, tak perlu kita perdebatkan lama-lama ya. Baik. Kemudian syarat kedua adalah safar dan safar mubah. Safar mubah berarti bukan safar maksiat. Ya. Maka orang-orang yang ingin berjudi di Pekanbaru, dia berangkat dari Air Batu ini ke Pekanbaru untuk main judi, maka menurut apa yang tertulis di sini tidak boleh dia berbuka. Namun unik juga itu ya, dia berpuasa namun ke Pekanbaru ingin main judi. Ya, namun ini kita jelaskan hukumnya. Kemudian yang ketiga, safarnya bukan ingin berbuka puasa. Adik kita ke Pekanbaru, ngapain bang? Supaya buka puasa kita. Ya, ini tidak boleh menurut apa yang tertulis di sini. Ya, mencari-cari alasan untuk berbuka puasa. Tidak ada tujuannya, bukan mau belanja, bukan mau jemput anak, bukan mau jenguk orang tua, bukan mau pulang kampung, bukan yang lain. Namun tujuannya supaya buka puasa. Jalan-jalan kemana bang? Ya ke apa aja, Kanopan. Supaya apa? Supaya buka puasa kita. Enggak tahan lagi abang ini puasin. Ya. Maka ini kata ulama di sini tidak boleh. Ya. Walaupun itu tiga syaratnya tadi. Yang pertama apa? Perjalanannya sudah perjalanan safar. Kemudian yang kedua, safarnya bukan safar maksiat. Kemudian yang ketiga, safarnya bukan safar mencari-cari alasan ya supaya berbuka. Akan tetapi wa insamal musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ah. Akan tetapi kalau orang yang musafir tadi, contohnya Bang Tahjud ya, dia ke Pekanbaru mau beli sesuatu. Ayo dek kita puasa aja. Maka sah, puasanya sah ya, dan gugurlah kewajiban darinya. Ya boleh. Tidak ada larangan. Yang ada larangan itu kalau sampai dia keberatan atau merasa berat untuk berpuasa. Dalam suatu kejadian ada sahabat yang berpuasa, namun karena keletihannya dia sampai tergeletak ya, letih kali seperti itu, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah bentuk ketaatan orang-orang yang berpuasa di saat safar. Maksudnya apa? Orang-orang yang memang
ya berat baginya untuk berpuasa di saat safar. Kalau kita sekarang ya mungkin mudah-mudah saja, bahkan lebih enak ya, sambil jalan-jalan sambil puasa ya. Tayyib. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan wanita, yaitu al-haid wan nifas. Ya, jadi wanita-wanita yang haid dan nifas, maka mereka memiliki udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun ini tolong diperhatikan kepada ibu-ibu yang di belakang atau bapak-bapak yang di depan ini, ya, perhatikan waktu haidnya. Ya, mungkin hanya 5 menit sebelum adzan maghrib dia haid, maka ini sudah batal puasanya. Batal apa? Batal puasanya. Atau 5 menit sebelum waktu masuk waktu subuh, 5 menit sebelum masuk waktu subuh bersih haidnya, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Ya, ini tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan dalam masalah haid ini ya. Kemudian yang keempat, al-hamlu war-ridha'u, yaitu wanita-wanita yang hamil dan wanita-wanita yang menyusui. Wanita-wanita yang hamil dan wanita-wanita yang menyusui. Di sini dibedakan dia. Wanita yang hamil dan menyusui takut kecelakaan ataupun kebinasaan terhadap dirinya sendiri. Ya, takut kebinasaan ataupun kecelakaan kepada dirinya sendiri. Kalau dia berpuasa, dia takut bahwa puasa tersebut menyebabkan dirinya sakit ataupun bayinya cacat, bukan bayinya ya, dianya akhirnya pingsan atau yang lainnya, maka dia boleh untuk berbuka puasa cukup dengan mengqadha. Cukup dengan apa? Mengqadha. Takut dirinya saja. Ya. Namun kalau dia takut kepada dirinya dan anaknya, maka dia, ini disebutkan dari Ibnu Abbas, takut dirinya celaka dan anaknya celaka, maka dia selain mengqadha tambah bayar fidyah. Iya, jadi ini yang berhubungan dengan wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Sehingga pertanyaan sebelumnya di hari Ahad di Kota Pinang itu berhubungan dengan wanita yang hamil dan yang menyusui. Iya. Jadi memang ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wanita-wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, kalau dia takut akan kecelakaan kepada dirinya dan bayinya, maka dia boleh berbuka puasa, namun selain dia mengqadha, dia membayar fidyah. Selain dia mengqadha, dia membayar fidyah. Ya, kalau dia takut dirinya saja yang akan celaka, maka dia cukup mengqadha. Ya, jadi ditanya ibunya, dia alasannya berbuka puasa apa? Apakah takut bayinya dan dia, atau takut dirinya saja, tidak dengan bayinya? Mungkin bayinya bisa dikasih susu atau yang lainnya. Ya, Allahu a'lam. Ini yang disebutkan tertulis di sini ya. Wanita-wanita yang hamil dan menyusui, mereka boleh untuk apa? Berbuka puasa. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, orang-orang yang hamil dan menyusui ini termasuk orang-orang yang sakit. Termasuk orang-orang yang sakit. Kalau orang yang sakit bagaimana tadi mengqadhanya? Cukup dengan mengqadha. Ya. Atau termasuk orang-orang yang tua. Sakit, atau orang yang sakit namun tidak diharapkan sembuh. Karena banyak kenyataannya seperti itu ya. Sempat 10 anaknya, di tahun pertama dia hamil, dia tidak berpuasa, di tahun kedua dia menyusui,
dia tidak berpuasa. Tahun ketiga hamil lagi anak kedua, ya, dia tidak puasa lagi, enggak sempat qada. Tidak sempat apa? Tidak sempat qada. Akhirnya selama 20 tahun dia tidak berpuasa. 20 tahun kali 30 hari 600 hari, kan kerjaan rumit juga itu mengqadanya. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, sebagian ulama yang menyatakan bahwa wanita-wanita yang hamil ataupun wanita yang menyusui di saat mereka berbuka puasa karena tidak sanggup lagi berpuasa, takut khawatir atas keselamatan, atas kesehatan anaknya, maka mereka tidak perlu apa? Mengqadanya. Karena kasusnya tadi demikian. Ya. Setelah hamil melahirkan, hamil melahirkan, hamil melahirkan menyusui, hamil melahirkan menyusui. Kapan mengqadanya, Bang? Katanya. Iya. Jadi ada pendapat sebagian ulama demikian. Sebagian ulama mengatakan dia qada saja. Dia qada saja, fidyah itu tidak ada. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang hamil ataupun wanita yang menyusui di saat mereka khawatir akan atas keselamatan anak mereka, mereka boleh berbuka puasa dan wajib untuk mengqada saja. Wajib untuk apa? Untuk mengqada saja, tidak perlu bayar fidyah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat tadi yang pertama tadi bagaimana? Ya, cukup membayar fidyah saja. Cukup membayar fidyah. Pendapat yang kedua, cukup mengqada saja. Kemudian yang ketiga ada tafsir katanya, ada tafsir. Ya, ada perincian. Kalau dia takut atas keselamatan dirinya, maka dia mengqada saja. Ya, namun kalau dia takut atas keselamatan dirinya dan anaknya, maka selain dia mengqada ditambah apa? Fidyah. Ditambah apa? Ditambah fidyah. Berhubungan dengan fidyah seperti ini, ada sebagian fatwa dari ulama, kalau dia telat membayarnya 2 tahun, maka dikali 2. Umpamanya tahun 2021 dia menyusui. Dia apa? Dia menyusui sehingga tidak berpuasa di tahun 2021. Di tahun 2022 dia belum sanggup membayarnya. Dia belum sanggup membayarnya. Tahun 2023 dia baru sanggup. Ada sebagian ulama mengatakan fidyahnya didabal, dikali 2. Kalau 3 tahun dikali 3, kalau 4 tahun dikali 4. Namun ini tidak ada dalilnya. Ini hanya fatwa dari sebahagian ulama. Tidak jelas pendalilannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita masuk hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak mengapa. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu alaihi wa saqah. Barang siapa yang lupa, dia sedang berpuasa, lupa dia. Pernah, Pak? Pernah ya? Ya, apalagi di awal-awal puasa. Oh iya, tadi puasa. Sudah sempat minum. Nah, namun bagi orang yang melihat, ya wajib untuk diingatkan. Ini poin yang ingin kita sampaikan karena ada juga ya saudara-saudara kita yang mengatakan, untuk apa kau ingatkan dia? Dia kan boleh makan. Ya kan? Dia boleh makan, betul. Namun kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengingatkan. Ya. Baik. Maka barang siapa yang lupa sehingga dia makan dan minum, maka dia boleh untuk melanjutkan puasanya. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua al-jima'. Yang kedua al-jima'. Dan di sini disebutkan wa fi ma'na al-jima' inzalul mani ikhtiyaran, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan bercumbu
dengan istri atau melihat istri atau menghayalkan yang tak boleh dihayalkan, akhirnya keluar maninya, batal puasa. Ini menurut ulama-ulama yang menulis kitab ini ya. Demikian juga fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dia berpandangan tidak. Yang membatalkan puasa hanya jima. Yang membatalkan puasa hanya jima. Adapun keluarnya mani dengan sengaja dengan cara yang lain, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau ihtilam, sepakat ulama tidak membatalkan puasa. Ihtilam, ya, anak-anak muda mungkin tidur jam apa? Jam 2 siang, ya, tiba-tiba bangun di jam 3 sudah basah, ya, maka ini tidak membatalkan puasa, ya. Tayyib. Kemudian yang ketiga, at-taqayyu'u amdan, ya, muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja, menyengaja muntah, ya. Kemudian yang keempat, ini disebutkan hijamah. Hijamah itu berbekam, ya, hijamah itu berbekam. Ini khilaf juga di kalangan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan hijamah tersebut tidak membatalkan puasa, walaupun sebaiknya, ya, kalau mau berbekam, ya, mungkin di malam hari, ya. Tayyib. Kemudian yang kelima, khuruju damai al-haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Perhatian kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memperhatikan kapan keluarnya dan kapan bersihnya seorang wanita dari haid dan nifasnya. Kemudian yang keenam, niyatul fitr. Nah, ini juga jarang kita pahami ini ya. Niat untuk berbuka puasa. Ada sudah azam, aku buka puasa aja lah, aku akan buka puasa. Sudah azam dia mau buka puasa, sudah ada niatnya yang besar untuk berbuka puasa, maka ini batal puasanya. Sudah batal puasanya. Maka apapun yang terjadi, jangan ada niat untuk berbuka puasa. Ya, kalau sudah ada niat, ya sudah batal puasanya, walaupun dia belum makan dan minum. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, naudzubillah, adalah ar-riddah, yaitu murtad. Orang yang murtad batal puasanya. Iya. Orang yang murtad batal puasanya. Tayyib. Itu beberapa pembatal puasa, disebutkan ada 7 ya. Ada 7 pembatal puasa. Ya, banyak lagi yang mau disampaikan yang berhubungan dengan hal-hal yang dimustahabkan di saat kita berpuasa atau hal-hal yang dimakruhkan di saat kita berpuasa. Namun ya, karena waktu mungkin terbatas, mudah-mudahan akan ada lagi pertemuan kita di bulan depan sebelum Ramadan. Ya, karena nampaknya Ramadan tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Sudah masuk pekan kedua itu ya. Ya, mudah-mudahan ada. Tayyib. Subhanakallahumma. Tayyib, ada yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, dalam sholat Jumat kan ada 2 adzan. Jadi kan dalam adzan pertama ini ada sholat sunat. Itu namanya sholat sunat apa? Tayyib. Kalau yang kita ketahui dalam sebahagian madhab Syafi'iyah, ya, mereka menyunnahkan solat di antara 2 azan. Mereka berdalil, ya, adanya solat bainal adana ini as-salat. Mereka pahami keumuman hadis ini, walaupun yang dimaksud dengan hadis ini adalah azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat ada solat. Ini antara adzan dan iqamah ada salat. Rasulullah SAW mengatakan bainal adzanaini as-salat. Di antara 2 adzan ada salat. Ya. Maksud Rasulullah SAW, karena pada saat itu belum ada 2 adzan Jumat. Di zaman Rasulullah SAW belum ada adzan Jumat. Adzan Jumat 2 kali maksudnya ya.
Di zaman Rasulullah SAW adzan Jumat cuma satu kali. Di zaman Rasulullah SAW adzan Jumat cuma satu kali. Namun di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menetapkan ada satu adzan lagi, sehingga ada dua adzan Jumat di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada dua adzan Jumat. Sehingga hadis ini maknanya bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Namun saudara-saudara kita dari kalangan Syafi'iyah yang membawakan keumuman hadis seperti ini dan dalil-dalil yang lainnya tentang adanya salat di antara dua adzan Jumat. Secara pribadi Anda tidak ingat lagi apa namanya karena sudah lama ditinggalkan, sudah puluhan tahun ditinggalkan, tidak ingat lagi namanya. Mungkin ditanyakan nanti kepada saudara-saudara kita yang mengerjakannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum saya hijrah, ibu sering meninggalkan sholat dan puasa. Adakah cara untuk mengganti amalan tersebut? Baik. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kita sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama, orang-orang yang bertobat dari dosa meninggalkan puasa. Ini besar dosanya dosa meninggalkan puasa termasuk salah satu dosa-dosa besar. Demikian juga dosa meninggalkan sholat 5 waktu termasuk salah satu dosa besar. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang cara bertobatnya. Sebagian ulama mengatakan selain dia bertobat, dia wajib untuk mengqadha puasa dan sholatnya, karena itu adalah hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak. Dalam artian di saat seseorang ingin bertobat dari dosa meninggalkan sholat dan puasa, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa dan sholatnya. Namun dengan cara dia bertobat, kemudian dengan memperbanyak puasa-puasa sunat. Puasa-puasa apa? Puasa-puasa sunat dan juga sholat-sholat sunat. Yaitu cara disebutkan oleh sebagian ulama di saat seseorang ingin bertobat dari dari dosa meninggalkan puasa atau dosa meninggalkan sholat. Berbeda dengan dosa meninggalkan zakat. Dosa meninggalkan zakat, contohnya dia kaya, tahun 2021 dia kaya, namun tidak bayar zakat. Ada tabungannya 100 juta, namun dia tidak mau keluarkan zakat. Zakatnya berapa itu? Abu Darda, banyak itu kan, 2,5 juta. Tahun 2022 dia juga punya tabungan, naik tabungannya menjadi 200 juta. Dia tidak juga keluarkan zakat. Zakatnya berapa? 5 juta, tambah 2,5 juta, 7,5 juta. Kemudian di tahun 2023 dia bertobat. Akhirnya dia bayar zakat. Karena apa? Mungkin tabungannya berkurang. Pokoknya itu contoh aja. Maka di saat ini dia wajib untuk mengeluarkan yang 7,5 juta tadi. Tahun 2021 2,5 juta, tahun 2022 5 juta. Wajib dia keluarkan. Karena apa? Karena itu hak orang-orang miskin atau hak orang-orang yang berhak. Dia keluarkan. Dia bertobat namun mengeluarkan hak, karena dia utang kepada manusia. Ini juga dalil sebagian ulama yang mengatakan hutang kepada Allah itu juga wajib dibayar. Puasa kan hutang kepada Allah, salat juga hutang kepada Allah, maka wajib dibayar kata mereka. Sebagaimana zakat hutang kepada manusia. Taib. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kalau pilihan anak, dan boleh kita berbeda pilihan, kan? Pilihan anak yang kedua, cukup bertobat dan memperbanyak sholat-sholat sunat ataupun puasa sunat, itu diperbanyak. Contohnya kita biasa meninggalkan sholat, maka kita biasa tambah dengan rawatib.
Tambah dengan apa? Rawatib, solat duha, solat malam dan lain sebagainya. Dan begitu juga puasa. Biasa kita meninggalkan puasa, ya kita berbanyak puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya Pak. Kalau orang sakit pada bulan Ramadan kemudian dia disuntik, apakah membatalkan puasa? Iya. Taib. Suntik yang membatalkan puasa adalah suntik vitamin. Suntik vitamin itu bisa membatalkan puasa karena menambah nutrisinya. Apalagi infus ya. Kalau infus sudah jelas bahwa dia membatalkan puasa karena infus itu sebagai pengganti makanan bagi orang yang sakit. Kalau suntiknya hanya obat, sakit kepala atau yang lainnya, tidak ada vitamin di sana, maka ya ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga mungkin kita nanti di Ramadan kena apa? Kena swab ya. Swab itu sampai mana? Swab yang sampai kerongkongan mungkin. Ya, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali mungkin dia muntah. Di swab dia muntah. Mungkin lain hukumnya. Itu pun kalau kita berpandangan bahwa ya muntah tersebut membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Tayyib, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.